kepada Bunda Dr. Iis Wismawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pemangku mata kuliah morfologi yang saya hormati, dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini dengan senang walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, saya Nela Rahmani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Silakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Priyanti sebagai penyaji kedua. Kenalkan, nama saya Maulin Kartika. Saya sebagai penyaji ketiga. Ya, Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Baik, untuk pengertian prefix akan dijelaskan oleh presenter pertama. Kepada Maulin, saya persilakan. terima kasih moderator kesempatannya. Jadi saya akan memaparkan pengertian tentang prefix. Prefix atau amalan merupakan suatu jenis imbuhan yang terletak di awal atau di depan suatu kata dasar. Sama halnya seperti afiks-afiks lainnya, prefix ini termasuk pada morfem yang terikat, yang dimana morfem ini itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada suatu bentuk dasar, sehingga membentuk satuan kata yang memiliki makna. Suatu prefix bisa saja memiliki sifat infleksional atau menciptakan bentuk kata baru dengan makna yang sama tetapi memiliki paradigma sintaksis yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan prefix memiliki fungsi sebagai unsur pembentuk kata yang mengubah atau penambah suatu makna. Mungkin cukup sekian pengertian prefix. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, materi mengenai bentuk-bentuk alam prefix ber akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada Diana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bentuk-bentuk alam prefix ber dan ber. Nah, yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui ya di minggu sebelumnya, bahwasannya alam ini adalah variasi bentuk morfem yang muncul karena pengaruh bunyi awal kata dasar. Nah, yang pertama ada bentuk-bentuk alam prefix ber. Yang pertama, bentuk yang pertama ini ada ber. Prefix ini melekat pada berbagai jenis kelas kata, terutama pada verba dan nomina. Contohnya yaitu ber ditambah jalan menjadi berjalan. Nah, bentuk yang kedua adalah be. Be ini dipakai apabila bunyi awalnya mengandung unsur atau dari unsur katanya mengandung unsur Nah, contohnya be ditambah rasa menjadi berasa. Nah, itu kan rasanya itu diawali dengan bunyi Nah, contoh yang kedua adalah be ditambah kerja menjadi bekerja. Nah, ini mengandung unsur kan kerja ada nya. Kemudian bentuk yang ketiga ada be. Bentuk ini sangat terbatas dan tidak produktif. Jadi hanya digunakan pada kata bel ditambah ajar menjadi belajar. Nah, ada satu contoh lagi, bel ditambah unjur jadi belunjur. Belunjur itu posisi duduk kakinya di ya. Nah, itu bahasa Indonesianya itu belunjur. Jadi alam ini hanya ada belajar dan belunjur. Yang kedua ada bentuk-bentuk alam prefix ber. Bentuk yang pertama adalah ber. Bentuk ini tidak mengalami perubahan bentuk bila melekat pada kata dasar selain yang
menjadi pekerja. Kemudian selanjutnya ada bentuk pel. Nah, alamat pel bersifat terbatas dan hanya digunakan pada kata dasar tertentu saja. Contohnya ada pel ditambah ajar menjadi pelajar. Nah, kenapa sih bentuk bel dan pel ini sangat terbatas? Karena ternyata hanya sedikit kata dalam bahasa Indonesia yang secara resmi menggunakan bentuk ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diana yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya mengenai fungsi gramatikal prefix ber dan ber dalam pembentukan kata akan dijelaskan oleh Maureen. Kepada Maureen saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini fungsi gramatikal prefix ber itu poin pertamanya membentuk verba intransitif. Biasanya fungsi ini itu bertujuan untuk mengubah kata benda atau kata sifat menjadi kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya itu seperti bersepeda dan bermalam. Lalu di poin kedua menyatakan kepemilikan. Nah, biasanya fungsi ini itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa subjek ini itu memiliki sesuatu. Contohnya seperti beratap. Yang dimana beratap ini menunjukkan bahwa gedung ini memiliki atap. Lalu di poin ketiga menyatakan tindakan timbal balik atau resiprokal. Nah, biasanya fungsi ini khususnya ketika dipadukan dengan pengulangan kata dasar. Contohnya itu seperti bersalam-salaman. Lalu fungsi gramatikal prefix ber di poin pertama itu pembentuk verba imperatif atau perintah. Fungsi ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan suatu tindakan dengan intensitas tertentu. Contohnya itu seperti tolong perbesar layar itu, tolong perkecil layar itu. Lalu di poin kedua pembentukan nomina dalam konfiks per. Fungsi ini seringkali menyatakan suatu hal atau suatu tempat. Nah, contohnya itu seperti berkebun yang menyatakan suatu tempat dan perjanjian yang menyatakan suatu hal. Lalu di poin terakhir ada kajian transitivitas. Kajian transitivitas dalam berbagai penelitian prefix ber diteliti dalam konteks derajat intransitivitas kalimat dibandingkan dengan prefix ber. Contohnya itu seperti berdua dan berdua. Jika dicontohkan sebagai kalimat itu berjihan pergi ke kantin berdua dengan Rani. Nah, berdua ini diartikan sebagai dua orang. Lalu berdua itu diartikan sebagai kertasnya yang dibagi dua. Mungkin cukup sekian. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maureen yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya mengenai pengenalan semantik dari prefix ber dan ber akan dijelaskan oleh sesi. Baik teman-teman, kan tadi teman-teman sudah menyimak ya mengenai fungsi gramatika atau fungsi gramatik dari prefix ber dan ber. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai semantik, yaitu makna yang ada atau makna yang muncul setelah penambahan prefix di kata dasar tersebut. Nah, yang tadi kan gramatikal itu fokus ke fungsi kata dalam kalimatnya, sedangkan semantik itu fokus ke makna atau arti yang muncul setelah ditambah prefix tadi. Intinya gramatikal itu berkaitan dengan pertanyaan apa sih fungsi dari kata tersebut dalam kalimat. Nah, sedangkan semantik itu berkaitan dengan pertanyaan apa sih makna atau arti kata tersebut setelah ditambah dengan prefix ber dan ber. Nah, yang pertama makna dari prefix ber. Yang pertama ada memiliki atau mempunyai. Prefix ber di sini menunjukkan bahwa subjek memiliki atau mempunyai sesuatu. Contoh, ia beranak 2 orang. Artinya ia memiliki 2 orang anak. Yang kedua, contoh lain, buku bergambar. Artinya buku yang memiliki gambar. Yang kedua, menyatakan atau mengakui. Prefix ber di sini biasanya menunjukkan mengenai pengakuan atau penyebutan status. Contoh, kami
berempu pada Tuan. Artinya kami menyatakan kami mengakui Tuan sebagai empu. Empu di sini adalah pemimpin ya teman-teman. Yang ketiga, menghasilkan atau mengeluarkan. Subjek di sini menunjukkan prefiks verb di sini menunjukkan bahwa subjek menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu. Contohnya, ayam itu sudah bertelur. Artinya, ayam itu sudah mengeluarkan telur. Contoh lain, gunung berapi. Artinya, gunung yang mengeluarkan api. Yang kedua, makna dari prefiks verb. Yang pertama ada menjadikan lebih. Prefiks verb di sini biasanya melekat pada kata sifat yang bermakna meningkatkan kualitas. Contohnya, perindah rumahmu, artinya jadikan rumahmu lebih indah. Contoh lain, percantik gaun itu, artinya jadikan gaun itu lebih cantik. Lanjut yang kedua, maknanya membagi jadi. Contohnya, berdua roti itu, artinya bagi dua roti itu. Baik teman-teman, sampailah kita ke sesi diskusi. Barangkali bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh mengajukan tangannya. Di sini kita memilihnya random ya teman-teman, tidak harus di sini atau cowok, bebas semuanya boleh mengajukan tangan dalam satu sesi. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi kan kalau di minggu kemarin itu variasi Al-Murad itu ada 6 ya kalau tidak salah. Nah kalau tadi saya lihat di bersama itu hanya ada 3. Apakah ada lagi atau cukup 3? Mengajak sedih. Baik, minta saya ulangi ya. Pertanyaan itu, prefiks Al-Murad itu tadi hanya segitu saja atau ada lagi gitu ya? Baik. Untuk penanya yang kedua, 1, 2, 3. Amaya silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya, tadi kan di fungsi gramatikal yang prefiks verb itu kan sebagai apa ya? Memiliki ya. Maknanya memiliki, terus bisa nanti juga kan memiliki, terus mengeluarkan dan yang itu mengakui. Nah kan ada kata kayak berjalan, apakah itu maknanya sama memiliki? Makna verb di sana itu memang memiliki, apakah ada makna lain kayak berjalan, terus berbicara, bersama-sama kan masih banyak kan? Ya. Nah, makna verb di situ itu apa? Oh baik, saya ulangi ya. Jadi makna dari kata misalnya berjalan gitu ya, itu kan maknanya memiliki atau ada makna lain juga. Baik, untuk penanya ketiga. Hitungan 1, 2, 3. Ya, Mas. Ya Mas, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya yang Ramdhani dari SPM 064. Di sini saya ingin bertanya mengenai tadi presenter yang disampaikan oleh Pak Udin di bagian fungsi prefiks apa juga ya, mengenai di bagian poin ketiga di prefiks per kalau tidak salah yang transivitas. Saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai transivitas itu apa sih gitu, soalnya tadi kurang mengerti. Kemudian tadi yang dijelaskan Maulin juga itu tuh ada 2 kan, ada ber sama per.
Tapi di bagian tadi itu mau mencontohkan bahwasanya di transivitas itu dia mencontohkan bernya juga ada, pernya juga ada, tetapi pada si fungsi pertama transivitas itu tidak disajikan seperti itu. Apakah namanya? Apakah Berkaitan. itu apa namanya? Jadi ya intinya pertanyaan itu fungsi prefix pada bagian transivitas itu ingin dijelaskan lagi. Terus tadi yang dicontohkan Maulin, tolong lihat slide-nya. Nah itu. Dan itu kan Maulin itu memberikan contoh bahwasanya kajian transivitas itu ada di prefix per, tapi sebelumnya beliau menjelaskan di prefix ber juga. Tapi pada kajian transivitas ini, ini tidak disajikan di bagian fungsi gramatikal prefix ber. Gitu. Apakah salah satu bagiannya juga atau tidak? Baik, Maulin apa bisa dimengerti pertanyaannya? Insyaallah. Jadi Maulin, Baik teman-teman, kita minta waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Diperbolehkan. udah 5. Bisa ke stop girl. Merah kemana? Terus. Hanya mengenai prefix bar yang tadi misalnya dalam kata berjalan itu maknanya memiliki atau ada makna lain? Yang tadi kan yang dijelaskan hanya memiliki, terus mengeluarkan. Apakah berjalan itu artinya memiliki jalan atau mengeluarkan jalan? Izin menjawab ya, sebenarnya ya semantik itu yang tadi saya sebutkan itu masih banyak makna-makna lain, tetapi yang kami sebutkan itu hanya yang sering dipakai saja atau makna yang umum saja, karena relevan dengan makalah kami yang merujuk pada Pak Arifin dan Pak Abdul Khair gitu ya. Ada sejumlah makna lain dari prefix ber. Yang diantaranya ada yang tadi disebutkan berjalan ya. Berjalan menurut sumber yang saya baca itu artinya melakukan suatu aktivitas itu kalau makna semantiknya atau melakukan kegiatan seperti itu. Terus kan tadi mengenai gramatik itu apa ya? Berjalan itu artinya kata kerja intransitif atau intinya itu kata kerja intransitif, kata yang tidak yang mengubah kata benda menjadi kata kerja dan tidak memerlukan objek. Sedangkan semantiknya itu kayak hanya artinya itu melakukan kegiatan seperti itu. Apakah dapat dimengerti, Amel? Terima kasih, Naila. Izin menjawab pertanyaan dari Nita ya. Pertanyaannya itu apakah ada bentuk alamat lain dari premis berdasar? Nah, jawabannya dari buku yang kita ambil ada buku morfologi
Yang saya dapat itu kajian transitif itu mengukur seberapa transitif suatu verba berdasarkan parameter seperti keterlibatan pelaku, objek, dan aspek menurut Hopper dan Thomson 1980. Prefiks yang sering menghasilkan verba dengan transivitas tinggi seperti perendah dari rendah, perendah dari rendah, yang memerlukan objek untuk lengkap secara semantik. Oh, kalau kata sederhananya transip itu apa? Transivitas, kata sederhana dari transip sendiri itu apa? Jadi bahasa yang perlu dipahami, bahasa yang perlu dipahaminya apa itu? Transivitas itu mengacu pada sifat verba yang memerlukan objek kayak memerlukan objek untuk melengkapi maknanya dalam kalimat bahasa Indonesia, membuatnya mudah dipahami sebagai verba berobjek, verba yang berobjek. Contohnya kayak makan, saya makan nasi gitu. Dipahami gak? Aman. Benar. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan, mungkin yang tahu boleh dibantu. Terus tadi Rolling yang kedua, yang pertanyaan kedua, jadi lihat itunya slide-nya. Yang masuk dalam yang ya. Masuk atau mungkin soalnya kamu tadi mencontohkan dari prefiks sendiri gitu. Atau tidak, takutnya saya salah dengar. Jadi si transitivitas ini tuh kalimat yang bisa dibandingkan dengan prefiks pernya, prefiks bernya. Jadi si contohnya ini bisa dibandingkan dengan berdua sama per dua gitu. Oke. Berarti tadi saya salah memahami. Terima kasih Maulid. Dengan demikian, prefiks ber dan ber memiliki